Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Lailatul Zahro dari kelas 6 SD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang krisis ekonomi, kebijakan reformasi, dan kelembagaan ekonomi. Yang pertama, tentang perspektif krisis ekonomi. Krisis ekonomi pada tahun 1998 merupakan fenomena yang mengguncang perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi ini dialami oleh sebagian besar negara berkembang di Asia seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Karena adanya kredit bermasalah yang besar dan selanjutnya menghambat semua kegiatan ekonomi karena nilai tukar yang bermasalah. Fenomena krisis ini membuat Indonesia harus mengevaluasi kembali perekonomiannya, baik dari sisi ekonomi itu sendiri dan juga kelembagaannya. Yang kedua, tentang reformasi ekonomi terbalik. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan terjadinya reformasi ekonomi di Indonesia. Reformasi tersebut dapat dibaca dari 3 level berikut. Yang pertama, reformasi pada tingkat mikro, yaitu terjadi ketika beberapa sektor ekonomi seperti manufaktur, perbankan, transportasi, dan lain-lain dideregulasi dan diliberalisasi. Yang kedua, reformasi pada tingkat meso, mendesain manajemen pembangunan ekonomi politik yang mulai didesentralisasi yang kemudian dikenal dengan istilah otonomi daerah. Yang ketiga yaitu ada reformasi pada tingkat mikro yang berjalan dengan sehat, perubahan sistem persaingan ekonomi untuk merancang ekonomi ke arah persaingan yang sehat sehingga semua pelaku ekonomi memiliki akses yang sama. Yang ketiga yaitu tentang kerapuhan kelembagaan makro. Selain pilihan dan tatanan kebijakan reformasi ekonomi yang salah, permasalahan reformasi ekonomi yang membuahkan hasil yang kurang optimal juga disebabkan oleh kurangnya kelembagaan atau lebih tepatnya kurangnya strategi reformasi kelembagaan. Ada 3 aspek dalam reformasi kelembagaan pada level makro yang kurang disentuh pada saat pemerintah menjalankan kebijakan reformasi ekonomi, yaitu 1. Kelembagaan reformasi administrasi. Yang kedua, ada sistem hukum, dan yang ketiga ada sistem politik. Yang terakhir yaitu kedangkalan kelembagaan mikro. Reformasi ekonomi di Indonesia dapat menghasilkan stabilitas mikroekonomi yang relatif bagus, namun meninggalkan residu yang tidak kalah gawat, yaitu kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Hal tersebut disebabkan oleh yang pertama, dana dan banyak kebijakan ekonomi telah dibuat untuk memerangi kemiskinan, namun penurunan jumlah orang miskin tidak terjadi secara signifikan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang stabil justru menjadi lahan subur bagi peningkatan ketimpangan. Yang ketiga, pengangguran terbuka secara sistematis menunjukkan penurunan, tapi jumlah pekerja yang tergolong setengah menganggur masih sangat banyak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.